Izinkan saya untuk berdiri di mimbar para imam untuk berkhotbah pada sore hari ini. Kita diutus sebagai saksi Sang Sabda untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Putra-putri Arnoldus Jansen, para misionaris awam SPD dan SSPS, barisan cucu Arnoldus Jansen, para suster putri Maranatha, dan umat Allah yang terkasih, yang berbahagia pada hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai religius misionaris maupun sebagai awam beriman, kita mengenal saksi-saksi yang adalah orang-orang yang melihat langsung atau yang mengetahui sendiri suatu peristiwa secara tepat. Dengan demikian, peran seorang saksi tidak lain adalah memberikan pernyataan yang benar tentang apa yang dilihatnya dan apa yang dialaminya. Dalam kitab suci kita mengenal banyak tokoh yang diutus Tuhan untuk menjadi saksi-saksi. Salah seorang dari mereka adalah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Sejak awal Yohanes menyebut dirinya sebagai saksi yang diutus Allah untuk memberi kesaksian tentang Yesus sendiri dan bukan bersaksi tentang dirinya sendiri. Yohanes 1:6-8. Di Sungai Yordan, ketika ia melihat Yesus datang kepadanya, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus. Dengan suara lantang ia berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia agar orang-orang percaya kepadanya. Kesaksian Yohanes tidak didasarkan pada apa kata orang tentang Yesus, tetapi dari pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus sendiri, karena Yesus sendiri, Yohanes sendiri telah melihatnya. Yohanes bab 1 ayat 34. Kesaksian Yohanes yang bersumber dari pengalaman pribadi dengan Yesus inilah yang kemudian menggerakkan Andreas dan seorang murid lain untuk bergegas mengikuti Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Keluarga besar Arnoldus Jansen yang berbahagia di dalam Tuhan. Sebagai anggota serikat, kita mengenal siapa itu Santo Arnoldus Jansen. Seperti yang sudah kita renungkan dalam hari-hari Triduum kita, selain sebagai pendiri, pencinta sabda Allah, dia juga adalah seorang murid yang visioner, seorang pendoa yang beriman teguh, seorang yang suci dan saleh, seorang yang serius seperti di antara kita, tapi berhati mulia sebagai seorang bapa. Pengalaman pribadinya tentang Yesus menggerakkan hatinya untuk mendirikan 3 kongregasi besar, SPD, SSPS, dan SSPS AP. Ia mendirikan 3 kongregasi ini pada zamannya yang sangat sulit, tetapi ia berani karena keyakinannya terhadap kehendak Allah yang ia imani. Kita semua baik SPD, SSPS, dan SSPS AP
anggota Sovedia, anggota misionaris awam SSPS, dan semua umat beriman adalah misionaris dan saksi Tuhan. Perutusan kita tidak lain adalah memberi kesaksian tentang Yesus sendiri, baik dalam kata maupun dalam perbuatan hidup kita sehari-hari, agar semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Pertama-tama kita memberi kesaksian tentang Yesus melalui pewartaan verbal, melalui kata-kata kita, supaya orang mendengarkan dan beriman kepada Yesus. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Inilah tanggung jawab kita bersama, maka segala urusan lain tidak boleh memalingkan perhatian kita dari tugas utama menjadi pewarta di hadapan Tuhan. Saudari-saudara sependiri dan umat beriman yang berbahagia, mewartakan Yesus dengan kata-kata bagi sebagian orang mungkin bukanlah tugas yang sulit. Bagian yang paling sulit dari pewartaan kita adalah ketika kita mempraktekannya. Ketika kita mewartakan Yesus kepada orang lain, kita tidak hanya berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita berbicara kepada diri kita sendiri untuk melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, pewartaan adalah sebuah kesaksian, dan sang pewarta adalah saksi. Pewartaan yang keluar dari mulut kita adalah kesaksian tentang hidup kita. Sabda Allah tidak pernah akan salah, karena Allah adalah Allah yang benar. Sabda Allah juga tidak pernah bisa diragukan, karena Allah adalah Allah yang beriman. Tetapi jika sang pewarta yang tidak dapat dipercaya, maka dia akan gagal untuk meyakinkan para pendengarnya. Orang melihat adanya jurang antara kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan hidup kita. Orang melihat kekuatan sabda Allah itu dalam kata-kata sang pewarta, tetapi mereka tidak melihat teladan hidupnya. Absennya kredibilitas pewarta mempengaruhi penerimaan orang akan sabda Allah. Sederetan pertanyaan akan muncul di dalam benak kita. Apakah sang pewarta dapat dipercaya? Apakah dia mempraktikkan apa yang dia wartakan atau yang dia katakan? Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktikkan apa yang diajarkan. Matius 23 ayat 3. Sebaliknya Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang takjub dengan ajaran Yesus. Mereka menggeleng-gelengkan kepala, siapa dia ini? Sebagai sesuatu yang baru yang disampaikan oleh Yesus, yang membuka mata banyak orang, dan banyak orang terkagum-kagum melihatnya. Jadi kuasa seseorang dalam mewartakan Yesus terletak dalam kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan. Seorang pewarta sejati tidak hanya berbicara tentang Yesus dengan mulutnya, tetapi dengan seluruh keberadaan dan hidupnya. Dan perlu kita catat pada kesempatan ini, bahwa orang-orang yang melihat kesesuaian antara kata-kata dan teladan hidup kita dalam mewartakan Yesus akan bersyukur kepada Allah dengan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Mari di hari pesta pendiri kita membaharui spirit hidup kita untuk semakin berkenan menjadi saksi-saksi hidup bagi satu sama lain dalam tugas pewartaan kita setiap hari. Mulai dari hal-hal yang kecil. Dan akhirnya, pada kesempatan ini, saya menyampaikan selamat berbahagia di hari pesta pendiri kita. Mari kita bergandengan tangan, berjalan bersama, membaharui semangat hidup kita sebagai misionaris, sebagai umat kesayangan. Mari kita menjadi saksi-saksi Sang Sabda yang setia, rendah hati, jujur, dan siap untuk dibaharui. Amin. Jadi saksi. Saya tidak ngomong lagi tentang itu karena semua sudah. Di hari yang berbahagia ini, saya hanya ingin titip satu pertanyaan refleksif. Menjadi saksi bagi dunia dan membuat supaya hati Yesus hidup di dalam hati banyak orang. Dokumen Vatikan II, Gentes dan Evangelium berbicara cukup lengkap tentang hakikat gereja sebagai misioner. Kita dipanggil untuk menunjukkan belas kasih, kemurahan, kebaikan hati Allah. Dan di situ Yesus hadir. Pertanyaan, apakah Yesus itu sungguh hadir di dalam gunung para pencuri yang melarat, yang miskin, yang sakit, menderita, tidak tahu membuat apa? Ada begitu banyak. Semoga para suster SSPD, para pastor SPD, awam SPD memiliki hati Yesus untuk bisa berbagi, untuk bisa ikut merasakan dan berjuang untuk kemanusiaan karena mereka juga dicintai oleh Allah. Untuk itu mari kita membaharui diri, bertransformasi, membaca tanda-tanda zaman, karena kita tidak mengejar kesalehan, kesuksesan pribadi, kesalehan, kesuksesan di komunitas, tetapi apa yang ada di dalam harus bisa dibawa keluar, karena untuk itulah kita dipanggil dan kita diutus. Semoga